Di sudut dunia yang dipenuhi dengan warna-warni, ada sebuah negeri yang terbentang luas dari ujung barat ke timur, seperti rantai mahkota yang tergeletak di atas lautan Hindia dan Pasifik. Negeri itu adalah Indonesia, sebuah nama yang terngiang-ngiang dengan nada nyanyian burung, desiran ombak, dan suara ratusan suku yang berbeda, semuanya bersatu dalam satu nafas. Banyak yang berkata, ia adalah negara paling sempurna. Dan meskipun dalam setiap sudutnya selalu ada ruang untuk tumbuh, kisahnya adalah bukti bahwa keindahan sebenarnya terletak pada keberagaman yang saling melengkapi. Cerita ini dimulai pada pagi hari di sebuah dusun kecil di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Di sana, seorang anak perempuan bernama Siti, meskipun nama itu lebih dikenal di Jawa, neneknya yang pernah pindah ke sana memberi nama itu karena merasa ia akan menjadi jembatan antara dunia pegunungan dan dataran. Bangun dari tidurnya di bawah atap rumah bambu. Matahari baru mulai menyinari puncak gunung yang tetap bersalju sepanjang tahun. Menyinari permukaan air di sumur yang telah ada sejak zaman nenek moyangnya. Siti mengambil tongkat bambu dan pergi ke ladang, di mana ayahnya sedang memelihara tanaman kacang merah. Di sepanjang jalan, ia bertemu tetangga yang berasal dari suku Dani. Mereka saling tersenyum dan bertukar sapaan dalam bahasa lokal yang berbeda dari bahasa Siti, tapi maknanya tetap sama. Selamat pagi, semoga harimu baik. Sementara itu, di kota Surabaya, Jawa Timur, tempatmu sekarang berada, seorang pemuda bernama Rio sedang bersiap pergi ke kantor. Ia mengendarai sepeda motor, melewati jalan raya yang ramai, mendengar suara teriakan pedagang di pasar tradisional, musik dari toko pakaian, dan percakapan dalam bahasa Jawa, Indonesia, bahkan sedikit Mandarin dari tetangga yang berdagang. Di kantornya, ia bekerja dalam tim yang terdiri dari orang Batak, Minangkabau, Bugis, dan Tionghoa Indonesia. Mereka berdiskusi tentang proyek yang akan membangun jembatan di Pulau Lombok, berbagi ide dengan cara yang berbeda. Rio yang lincah dan langsung, temannya dari Minangkabau yang cermat dan penuh pertimbangan, dan temannya dari Bugis yang penuh semangat dan penuh tekad. Meskipun terkadang ada perselisihan, mereka selalu menemukan cara untuk bersatu karena mereka tahu bahwa keberhasilan mereka tergantung pada kerjasama. Begitu sore tiba, di Pulau Bali, seorang seniman bernama Kadek sedang melukis di tepi pantai Kuta. Ia menggambarkan matahari terbenam yang memerah langit, dengan ombak yang menerjang pantai dan wisatawan dari seluruh dunia yang bersuka cita bersama penduduk lokal. Di sampingnya, seorang keluarga dari Amerika Serikat sedang makan nasi goreng bersama keluarga Bali, saling berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Kadek melihat itu dan tersenyum. Dia tahu bahwa Indonesia tidak hanya tempat untuk tinggal, tapi juga tempat di mana dunia bertemu, di mana budaya saling bertukar dan saling menghargai. Dia melukis dengan hati yang penuh syukur karena dia bisa menyampaikan keindahan negaranya melalui cat dan kanvas. Malam hari tiba dan di Pulau Kalimantan, seorang kelompok peneliti sedang melakukan pengamatan di hutan hujan. Mereka melihat kera yang melompat dari pohon ke pohon, burung elang yang terbang tinggi di atas langit gelap, dan bunga rafflesia yang sedang mekar, bunga terbesar di dunia yang hanya tumbuh di Indonesia. Mereka tahu bahwa hutan ini adalah paru-paru dunia, tempat di mana keanekaragaman hayati terbesar di dunia berada. Meskipun terkadang ada ancaman dari penebangan hutan dan perusakan lingkungan, mereka bertekad untuk melindunginya, karena mereka tahu bahwa kelangsungan hidup manusia tergantung pada kelestarian alam. Di tengah malam, ketika semua orang mulai tidur, Presiden Indonesia sedang duduk di kantornya, memikirkan tentang masa depan negaranya. Dia melihat peta yang menunjukkan ratusan pulau, setiap pulau dengan keunikan sendiri. Dia memikirkan tentang orang-orang yang tinggal di sana, dari petani di pedalaman hingga nelayan di pantai, dari siswa di sekolah hingga pekerja di kota.
Dia tahu bahwa Indonesia tidak sempurna, ada masalah yang harus diselesaikan, seperti kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan korupsi. Tapi dia juga tahu bahwa negaranya memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan keberagaman, kekuatan kerja keras, dan kekuatan semangat gotong royong yang telah ada sejak zaman lama. Dia berdiri dan melihat keluar jendela, melihat lampu-lampu yang menyala di seluruh kota Jakarta. Dia melihat harapan bahwa besok akan lebih baik, bahwa Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang menjadi negara yang lebih adil, makmur, dan damai. Dia tahu bahwa untuk mencapai itu, semua orang harus bekerja sama, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Karena hanya dengan begitu, Indonesia bisa menjadi negara yang sebenarnya sempurna. Bukan dalam arti tidak ada kesalahan, tapi dalam arti mampu menerima keberagaman, belajar dari kesalahan, dan terus berjuang untuk yang lebih baik. Begitulah cerita Indonesia, sebuah cerita yang masih terus ditulis oleh setiap orang yang tinggal di sana. Cerita tentang negara yang tidak sempurna, tapi memiliki keindahan yang luar biasa. Cerita tentang negara yang dibangun atas dasar persatuan dalam keberagaman, semangat gotong royong, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dan meskipun jalan yang harus dilalui masih panjang, orang Indonesia akan terus berjalan dengan langkah yang kuat dan hati yang penuh semangat.